Ya, selamat sore Bu. Halo, Sebentar. selamat Oh, sore Kak. Pak Hans. Kita sudah live nih Pak Hans. Kita tunggu dulu sahabat Atma, barangkali masih ada yang akan join. Selamat sore Kak N, siapa nih? Kak Kraidi, Kak Hendy, Kak Dion. Selamat sore Kak Zeta, Kak Winda, Kak Bambang. Halo, selamat sore semuanya. Oke, baik Pak Hans. Apakah bisa Siap-siap kita Bu. mulai pada IG Live pada sore hari ini? Oke, baik. Selamat sore sahabat Atma. Senang bisa bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Mungkin ada adik, kakak, mungkin juga ada dosen di sini dengan rekan-rekan dalam acara Podgister aja. Nah, ini mungkin udah sesi yang kesekian kali. Podgister aja itu merupakan singkatan dari podcast Magister Atma Jaya. Nah, ini merupakan media untuk kita berinteraksi, kita ngobrol, ngobrol santai dengan program studi magister yang ada di Atma Jaya. Nah, pada sore hari ini kami membawakan acara ini mewakili dari program studi magister ekonomi terapan. Nah, pada momen ini kami berharap bisa berbagi atau sharing tentang berbagai informasi ataupun juga bisa berdiskusi, kita ngobrol berkaitan dengan tema yang saat ini sedang momen yang aktual ya. Jadi ini masuk bulan Agustus dan itu Agustus itu selalu kita kaitkan dengan Independence Day atau kemerdekaan ya. Nah, dalam tema pada sore hari ini, independence itu kita kaitkan dengan keuangan ya, atau mungkin freedom, kebebasan itu kita kaitkan dengan keuangan, yaitu financial freedom. Nah, pada sore hari ini kita mendapatkan narasumber yang sangat expert dalam bidang keuangan. Beliau adalah Bapak Dr. Johannes Hansqui. Ini gelar beliau itu banyak banget. SEMA, ME, CSE, CIB, CPM, CTA, CPF. Wah, masih banyak lagi nih Pak Hans. Ini Pak Hans ini adalah sangat rajin belajar dan juga untuk menambah kompetensi beliau di bidang keuangan ya. Beliau merupakan praktisi di sektor keuangan, pernah menjadi direktur pada berbagai perusahaan sekuritas, kemudian juga menjadi co-founder dari Pasar Dana. Betul Bu. Sampai saat ini ya Pak Hans ya. Oke, sahabat Atma, untuk menyingkat waktu, kita bincang-bincang dengan Pak Hans. Beliau itu ilmunya banyak, ilmu tentang keuangan, tentang financial planner, dan sebagainya itu sangat banyak. Nah, kaitannya dengan topik hari ini, financial freedom, beliau akan berbagi tips and trick. Wah, ini bagaimana nih rekan-rekan ya? Jadi bagaimana mengelola keuangan agar kita bisa memiliki kemapanan secara keuangan ya. Mungkin Pak Hans bisa Ya, menyampaikan nih Pak Hans, makasih Bu financial freedom Nuning. itu seperti Halo apa nih Pak Hans? teman-teman semua yang udah berkenan join. Selamat sore ya. Kita ngobrol santai. Nah, kita hari ini temanya financial freedom gitu. Nah, kalau kita lihat definisinya ya, ada yang nulis ya, financial freedom itu keadaan keuangan seseorang ya telah mencapai kemapanan dalam kondisi keuangan, ya itu dianggap financial freedom. Kemudian ada lagi yang nulis gitu, financial freedom itu kalau orang tuh udah financial freedom itu kalau mau ngambil keputusan ya untuk pengeluaran ya, dia nggak harus berpikir-pikir ulang beberapa kali gitu ya, karena khawatir nanti kondisi keuangannya terganggu gitu financial freedom. Nah, tapi ada definisi lain lagi yang bilang bahwa orang itu mencapai financial freedom itu kalau dia punya pendapatan itu udah datang dari passive income gitu. Nah, dengan passive income itu aja itu udah bisa memenuhi kebutuhan dia sehari-hari gitu. Sehingga dia kalau mau kerja itu cuma karena hobi doang kerja itu ya, mencari uang,
bekerja itu karena hobi aja. Sedangkan sebenarnya seluruh kebutuhan dia untuk hidup gitu ya, itu udah tercover dari passive income atau dari investasi gitu. Nah, jadi ada beberapa definisi itu. Mungkin kita merefer pada definisi yang ketiga ya. Jadi kalau seandainya kita udah punya uang, kita investasikan, hasil investasi tadi ya berupa dividen, bunga gitu. Nah, kalau itu bisa cukup memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, maka kita udah dianggap financial freedom. Artinya kita bekerja itu hobi gitu ya. Kalau nggak cocok kita pindah. Kemudian kita bisa menjalankan pekerjaan yang benar-benar kita hobi ya, yang kita sukai. Itu Pak Hans, tadi kan Bapak menyampaikan kalau kita itu udah memiliki passive income ya, jadi bekerja itu karena hobi aja, tetapi uang itu biarlah uang yang bekerja untuk kita. Nah, kalau kita melihat dari life cycle hipotesis nih ya, dari sekolah, kemudian bekerja, kemudian menabung, nah itu tuh Pak, itu kalau kita bisa mencapai financial freedom itu Ya, di usia berapa Pak memang kira-kira Pak? Kalau sebenarnya dari life cycle ini tentu Pak. kita maunya secepat mungkin gitu ya, dan mungkin setiap orang nanti beda-beda gitu posisinya. Nah, kita coba lihat sebenarnya yang cukup penting itu kita melihat kita ini ada di kuadran berapa gitu ya. Nah, saya merefer pada buku Robert Kiyosaki ini ya, yang nulis Cash Flow Quadrant bukunya ya. Jadi dia nulis buku yang sangat terkenal sekali, bestseller, Rich Dad Poor Dad gitu ya buku dia. Nah, pada buku dia Cash Flow Quadrant itu dia bilang kita ini hidupnya dalam 4 kuadran Bu Nuning. Jadi ada orang yang di kuadran kiri, ada di kuadran kanan. Nah, kuadran kiri itu dibagi atas dan bawah, di kuadran kanan juga ada atas dan bawah. Nah, pada kuadran kiri ada orang yang bekerja sebagai employer gitu ya. Jadi karyawan posisinya. Jadi kalau karyawan itu ciri-cirinya dia kita ini kerja dari jam 8 pagi sampai 5 sore, terima gaji gitu ya, terima gaji, terus uang ini kita pakai untuk kehidupan kita. Nah, ini orang employer gitu ya, orang yang bekerja umum. Nah, sebagian besar orang ada di employer ini gitu. Kemudian di kuadran kiri bawah itu ada orang-orang yang bekerjanya adalah self-employed. Ya, posisinya beda dengan yang di atas. Kalau yang di bawah ini dia bekerja untuk diri dia sendiri. Dia kerja seperti dokter, Bu. Dokter kan buka praktek, Bu, dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, nanti pendapatannya masuk ke kantong dia, dipakai bayar biaya-biaya. Nah, ini adalah self-employed, ya, dia mempekerjakan diri dia sendiri. Gitu. Nah, di kuadran kanan itu ada namanya business owner. Nah, business owner ini dia udah bangun perusahaan udah beroperasi gitu ya. Nah, operasi perusahaan dia ini berlangsung terus-menerus dan bisa berjalan tanpa kehadiran dia gitu. Jadi sebagai pemilik perusahaan, dia udah percayakan pada manajemen yang profesional sehingga perusahaan itu kalaupun dia nggak datang tetap beroperasi ya. Kita ambil contoh, seandainya Lipo Group ya punya Matahari gitu ya, Matahari. Nah, kan owner Lipo nggak perlu datang lihat, Matahari buka nggak hari ini, terus bagaimana operasinya, dia nggak perlu, dia udah punya manajemen profesional, bisnis itu jalan. Nah, sehingga dia sisa menunggu aja melihat laporan, ya apakah kinerjanya sesuai dengan harapan atau enggak. Ini bisnis owner. Nah, ini tentu bisnis owner ini sedikit sekali orang yang bisa mencapai level ini, karena masalahnya adalah bisnisnya itu harus berkembang besar, punya sistem, dan bekerja dengan maksimal. Sistem dia itu menghasilkan keuntungan bagi dia. Ya, biasanya perusahaan-perusahaan TBK itu owner-ownernya udah nggak terlibat langsung Bu Nini. Nah, yang satu lagi sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah menjadi investor. Nah, kita beruntung nih ada capital market gitu ya, ada pasar uang, capital market gitu ya, itu memfasilitasi perusahaan bagus bisa go public. Nah, di go public itu dia menjual saham. Nah, kita masyarakat bisa membeli saham tadi, saham-saham yang kinerjanya bagus tadi, kemudian kita sebagai pemegang saham, nanti kalau perusahaannya untung, bagi dividen kita kebagian dananya. Nah, tentu kita akan melihat seperti ini Bu Nuning. Jadi di dunia ini ternyata katanya ya 95% orang itu hidup di kuadran kiri.
sebagai karyawan atau self-employed 95%. Nah, tetapi kekayaan mereka itu mewakili 5% kekayaan di dunia. Sedangkan yang di sebelah kanan itu cuma ada 5%-an orang yang hidup di sana dan dia mewakili 95% kekayaan orang di dunia gitu. Nah, tentu perkembangan pasar tentu bisa menyebabkan orang lebih banyak jadi investor ya ke depannya. Iya. Wah, ini seru banget nih Pak Hans. Saya ini jadi kepo nih Pak Hans. Di satu sisi kepo, di sisi lain ngenes nih Pak. Wah, ngenesnya gimana nih Pak? Ini kan saya termasuknya yang 5% di kuadran kiri tadi itu Pak. Employee atau self-employee. Tetapi secara income itu ya segitu-gitu aja gitu ya. Artinya bagaimana kita mau memiliki financial freedom ya. Ibaratnya untuk, misalkan ya, ada golongan masyarakat yang menengah ke bawah itu untuk menutup sehari-hari aja dia udah ibaratnya gali lubang, tutup lubang. Bagaimana dia memiliki financial freedom nih Pak? Berarti kan dia belum memiliki ini karena belum memiliki kebebasan finansial ya Pak ya. Nah ibaratnya udah Pak, atau mungkin gajinya pas-pasan, atau gajinya minus nih gitu. Itu bagaimana nih Pak cara mencapai ini katanya kita bisa pindah kuadran Bu Nini, gitu. Jadi kita harus pindah kuadran strateginya. Nah, bagaimana langkah-langkah kita supaya mencapai financial freedom tadi? Nah, kita bagi ada 3. Yang pertama, memahami kondisi keuangan kita. Yang kedua, melunasi seluruh hutang, ya, terutama hutang tidak produktif. Yang ketiga, mulai menabung dan investasi, gitu. Nah, coba kita mulai diskusi nih tentang yang pertama, gitu ya, memahami kondisi keuangan, gitu. Nah, ini sebenarnya orang bilang, kalau seandainya nih saya mau pergi ke Atmajaya, gitu. Saya kan kalau mau pergi Atmajaya, saya harus mendefinisikan dulu saya ada di mana, ya. Nah, saya ada di mana, baru saya milih pakai kendaraan apa mencapai tadi. Seandainya tujuan saya Atmajaya untuk mencapai financial freedom saya definisi saya ada di mana. Terus kendaraan yang bisa saya naik apa untuk mencapai ke sana, berapa lama saya mencapai financial freedom tadi. Jadi poin pertama kita adalah kita itu harus mengetahui kita ini pendapatannya, pengeluarannya seperti apa. Nah, ini kembali lagi nih, ya kembali lagi ini harus sedikit belajar akuntansi ya Bu, dicatat nih pendapatannya apa, pengeluarannya apa gitu. Jadi pendapatan pengeluaran itu dicatat gitu. Kalau bisa detail gitu ya, dicatat detail posisi pengeluaran pendapatan apa. Nah, jadi ini kurang lebih kayak kita bikin laporan keuangan, tapi ini laporan keuangan pribadi kita gitu. Jadi ini income statement nih Bu, pendapatan dan pengeluaran. Gitu. Ini ceritanya kita mau lihat surplus atau defisit. Ya, kalau udah defisit ya susah Bu kalau kita defisit. Jadi kita kalau udah defisit kita harus evaluasi lagi. Ini kira-kira apa yang salah gitu posisinya. Nah, yang kedua adalah kita mencatat kekayaan bersih gitu. Nah, ini juga menarik Bu. Jadi kan kita mau tahu nih seberapa kekayaan kita gitu. Jadi kita list seluruh aset kita. Kemudian kita list juga hutang-hutang kita Bu. Hutang-hutang kita. Nah, aset kita dikurang hutang, itulah kekayaan bersih kita. Nah, kalau dia positif, itu bagus. Berarti kita akumulasi kekayaan. Tapi kalau dia negatif, waduh, bahaya itu ya. Tapi biasanya orang itu positif ya rata-rata gitu ya. Biarpun mungkin mobilnya masih kredit ya. Ya katanya kalau mobil masih kredit itu pintunya kalau dibuka itu beda bunyinya Bu Nini. Jadi kredit gitu. Nah, jadi itu dulu kita kan tahu dulu. Oh iya, saya ini kondisinya seperti ini. Nah, sesudah tahu kondisi kita di mana, kita beranjak yang kedua, lunasi hutang gitu. Nah, ini kan ya kan di ajaran agama juga penting ya melunasi hutang ya, kita bayar hutang segala macam. Nah, kita pertama gini, hutang itu boleh nggak? Nah, sebenarnya hutang itu boleh-boleh aja asal hutangnya produktif. Maksud hutang produktif itu adalah apa? Kita beli sesuatu, sesuatu itu dipakai untuk bisnis gitu. Nah, dia pakai bisnis menghasilkan keuntungan bagi kita. Nah, itu adalah hutang yang produktif. Tapi harus kita evaluasi, Bu.
itu barang yang kita beli penghasilannya lebih gede nggak daripada bunga yang kita bayarkan. Nah, kalau dia lebih besar pendapatannya itu jadi produktif bagi kita. Nah, kemudian hutang-hutang yang tidak produktif, apalagi berbunga tinggi, harus kita bayar. Nah, jadi teman-teman di sini kita jangan sampai terjebak dengan pinjol-pinjol yang bunganya tinggi, terus kita pakai untuk konsumtif. Nah, itu sangat berbahaya sekali bagi kehidupan kita. Nah, berikutnya adalah perbaiki gaya hidup. Nah, ini penting gitu kan. Ya, sebenarnya sekarang ya Bu Nuning kalau kita lihat kan teman-teman kita yang milenial, Gen Z ini kan suka sekali gitu ya minuman kekinian gitu Bu. Boba segala macam. Ya. Ya, itu ke Starbucks Bu beli gitu kan. Mahal itu Bu. Gitu. Nah, kalau itu dikumpulin, nggak usah ngopi yang mahal-mahal, dikumpulin kan banyak hasilnya gitu ya posisinya. Jadi gaya hidupnya dirubah gitu ya. Jangan lebih besar pasak daripada tiang gitu. Nah, itu ada yang bilang, ya waktu itu saya lihat ada yang online itu Bu cerita gitu ya, ditanya, apa arti besar pasak daripada tiang? Dia bilang, lebih besar pengeluaran istri daripada pendapatan suami. Nah, itu nah, ya itu nggak bercanda ya bunyinya itu candaan yang disampaikan. Nah, kemudian kalau kita udah seperti itu, kita evaluasi. Tadi kan kita udah nyatet Bu ya, pendapatan kita, pengeluaran kita evaluasi. Mana pengeluaran yang tidak produktif yang bisa di-saving, itu dicoret-coretin yang tidak produktif. Nah, sehingga kita bisa mulai saving di sana. Nah, kemudian ke depannya sesudah kita evaluasi tadi, kita udah bisa mulai bikin anggaran gitu. Nah, saya pernah cerita, Bu Nuning pernah cerita tuh kalau Ibu kan bikin itu ya Bu ya di pos-pos ya Bu, dimasukin di dalam amplop ya. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Ini untuk apa? Itu budgeting. Itu budgeting udah di pos-posin. Oh, oke. Berarti itu tahap awal. Ya, jadi kalau udah di budgeting seperti Ibu gitu lakukan itu kan, jadi Ibu udah tahu dapat pendapatan, ini udah dialokasiin, sisanya bisa di-saving Bu. Nah, kita tugasnya sesudah budgeting tadi, kita bisa disiplin dengan anggaran tadi. Gitu, disiplin aja. Kan udah ada amplop-amplopnya tuh. Jadi amplop ini untuk rumah ini, amplop ini. Tapi dasarnya di mana? Dasarnya adalah kita mencatat dulu pencatatan tadi. Jadi dasar kita, oh ternyata untuk biaya hidup sehari-hari, biaya makan butuhnya segini, untuk ini butuhnya segini. Gitu. Nah, yang tidak produktif yang kita coret-coretin. Begitu Bu. Nah, ini rekan-rekan nih, ini banyak banget, walaupun ini sesinya itu padat banget, tetapi banyak sekali info dari Pak Hans nih ya. Kalau saya highlight, tadi itu kita positioning dulu, kita itu memahami kondisi keuangan kita nih ya. Mungkin cara misalkan membuat budgeting itu penerimaan berapa, pengeluaran berapa, kemudian kita posisinya di mana, saldonya itu debit atau kredit, saldonya itu surplus atau defisit. Nah, kalau saran Pak Hans tadi, kalau kita saldonya defisit, harus diubah strateginya. Misalkan yang tidak perlu kita skip nih ya rekan-rekan ya. Misalkan awalnya, wah ini kalau nggak Starbucks nggak ini nih gitu, gaya hidup nih. Nah coba itu bisa di switch atau mungkin di apa tuh substitusi lain yang mungkin lebih ini ya, lebih menekan pengeluaran ya. Jadi kalau tadi itu saya highlight dari Pak Hans, positioning, kemudian kalau punya utang nih, utangnya dilunasi. Nah Pak Hans, utang itu nih ya, ada joke ya, ada lelucon bahwa utang itu adalah teman hidup. Nah, itu gimana Pak Hans? Tadi itu kan harus produktif ya, utang itu boleh sepanjang saya sebenarnya tidak, ya, saya sebenarnya nggak anti hutang banget gitu ya Bu Nuning. Saya ada yang pendapat Bu Nuning itu, saya pernah ketemu orang gitu, dia bilang saya itu kalau nggak ada hutang nggak bisa nabung. Gitu. Jadi dia bilang, saya dapat 10, habisin 10. Nah, kalau dia ada utang, gitu ya, dia terpaksa bayar hutang.
Nah, hutangnya itu dibeliin rumah, dibeliin ruko gitu ya, sehingga dia nabungnya dipaksa gitu. Paksa. Tapi kan itu hidupnya jadi berat, Bu. Jadi stres gitu. Kalau nanti gajinya dipotong atau kena PHK, stres kan, Bu, gitu. Lebih bagus kita mengontrol diri kita. Mohon maaf nih Pak Hans, saya pernah ngalami itu tuh Pak Hans. Artinya kalau misalkan kita mau beli rumah nih ya, sekarang aja rumah tipe 80, luas tanah 120, itu kan 4 miliar nih Pak, 1,4 ya. Nah itu kalau kita nabung, kan karyawan itu, waduh itu sampai berapa, sampai tua pun mungkin belum mengumpul segitu ya. Bagaimana kalau misalkan kita ambil seperti tadi itu, ambil utang dulu, baru nanti tabungannya itu adalah membayar hutang Ya, itu, membayar sebenarnya itu gimana tuh Pak Hans? sah-sah aja, Bu. Pak? Tapi memang ada ya gerakan belakangan ini orang yang bilang rumah itu terlalu mahal. Ya, rumah itu terlalu mahal, Bu. Mungkin kalau Ibu lihat 20 tahun lalu ya, 20 tahun lalu, harga rumah itu baru 200, 300 juta, yang 500 juta kan udah mewah sekali, Bu. Sekarang rumah itu 2 miliar, 3 miliar gitu kalau di kota ya, kalau di luar-luar mungkin murah gitu. Nah, sehingga ada orang yang gerakannya ya udah sewa aja. Sewa aja, nanti beli rumahnya agak jauhan, di tempat kerja sehari-hari dia sewa. Jadi nanti baru pulang ke rumahnya itu Jumat, Sabtu, Minggu. Nanti baru balik lagi ke sini. Ya, pilihan sebenarnya, Bu. Ya. Jadi pilihan. Tapi tentu kita harus lihat seperti ini, Bu. Ada yang namanya cash flow. Cash flow orang gitu. Bagaimana cash flow orang. Nah, pertama di teori bilang kalau orang yang dianggap miskin gitu ya, biasanya dia dapat pendapatan dibayarkan semua untuk expand gitu. Nah, ini miskinnya karena dia nggak ada saving sama sekali gitu. Jadi pendapatan dia Pak, kalau gimana dia mau saving Pak? Kalau misalkan untuk sehari-hari aja nanti nggak ada. Kita harus pertama, Bu, bikin anggaran dulu. Jadi catat dulu seluruh pengeluaran pendapatan, kemudian kita evaluasi tentang pengeluaran yang tidak perlu dihapus. Jadi kita punya tabungan, kemudian bikin budget, kita disiplin dengan budget tadi, gitu. Nah, sehingga sesudah dia disiplin dengan budget tadi, dia baru mulai bisa saving, gitu. Nah, itu yang untuk orang yang dianggap miskin ini bukan berarti dia hidupnya melarat ya, bukan maksudnya hidupnya susah. Miskin ini karena seluruh pendapatan dia dihabiskan. Dia akan dianggap miskin. Karena pendapatannya mungkin gede, Bu, 100 juta. Tapi kalau pengeluarannya 100 juta, nggak akan hasil apa-apa. Nah, ada tipe middle class. Middle class itu dianggap modelnya adalah pendapatan, kemudian dia banyak kredit, Bu. Kredit rumah, kredit mobil, kredit semua, Bu. Gitu. Sehingga pendapatannya masuk tadi dipakai untuk bayar kredit-kredit tadi dan bayar pendapatan, bayar pengeluaran, expand gitu, Bu. Kalau yang tipe, ya Bu. Ada pertanyaan, Pak Hans, waktunya kalau 25 kali, setuju nggak nih Pak Hans? Itu nih ada job juga nih dari Kak, sebentar. Di Jeb, uang pensiun 25 kali penghasilan 1 tahun. Setuju nggak Pak Hans? Gitu, dari Fitri Denia nih. Ya, itu kan sebenarnya ya? Gini, kalau kita lihat dari kita pensiun sampai umur harapan hidup, gitu. Jadi kita harus punya uang yang mengcover sampai umur harapan hidup kita. Soalnya kita pensiun 60. Kalau 25 kali berarti kita expect bahwa kita hidup sampai 85 tahun posisinya. Nah, jadi mungkin aja kalau Tuhan kasih umur panjang sampai 100 tahun, ya kita harus punya tuh 100 sampai 100 tahun ya. Kita jangan menjadi beban bagi anak-anak kita menyebabkan generasi sandwich generation. Sandwich generation itu generasi yang dijepit dari atas dan bawah. Dia harus membiayai anak-anak dia, membiayai orang tua. Nah, ini sandwich generation. Itu
terjadi kalau ya orang tuanya nggak punya tabungan, ngarepin hidup dari anaknya. Nah, yang harus dilakukan itu sekarang adalah kita itu menyisihkan. Begitu ada pendapatan, kita pasang tabungan, investasi pada aset produktif. Nah, aset produktif tadi itu yang nanti mendorong pendapatan kita makin besar. Sehingga nanti kita menuju ke financial freedom. Nah, tapi sekarang gini, kalau seandainya teman-teman ini masih muda, gitu ya, masih muda kan pendapatannya mungkin masih terbatas ya, pengalaman masih sedikit gitu. Nah, kita harus investasi kepada sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu leher ke atas katanya, yaitu ilmu gitu. Nah, salah satunya adalah kursus atau kuliah lagi gitu. Jadi kalau kita mau, kan pendapatan seandainya kita kerja nih, mau supaya cepat pangkat kita naik ke atas, salah satunya pergi kuliah lagi gitu ya, kuliah di ilmu-ilmu terapan gitu. Nah, kalau kita kuliah di ilmu terapan, ya harapannya adalah dapat ilmu gitu ya, dapat skill di sana, gitu, dapat gelar, sehingga nanti waktu kita kerja kemampuan kita meningkat gitu ya, jabatan kita dipromosi naik, pendapatan kita meningkat gitu Bu. Nah, ini yang paling penting. Nah, kalau setuju banget. Ya, kalau udah seperti itu kan jadi enak ya Bu ya. Jadi udah ilmunya meningkat, pendapatannya meningkat. Nah, terus investasikan ke aset yang produktif gitu ya. Dibeliin ke saham, obligasi, reksadana gitu ya. Tentu harus belajar gitu ya, bagaimana memilih saham yang baik. Nah, itu juga ada tuh waktu kuliah itu harusnya kita belajar juga pas kuliah, seperti di Magister Ekonomi Terapan kita ya Bu ya, kita kan belajar tuh menganalisa ekonomi, menganalisa saham. Nah, kita belajar di sana. Jadi sesudah lulus tadi, selain gelar kuliahnya tadi menopang pekerjaan, juga menopang ilmu kita untuk melakukan investasi saham gitu. Nah, kalau beli saham yang bagus-bagus terus, nanti lama-lama dividen saham ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Oke. Dividen ya. Nah, ini rekan-rekan ya, ini saya yakin rekan-rekan ini masih milenial juga ini, masih ada mahasiswa, ada alumni, baik itu S1, S2. Nah, itu tadi Pak Hans sampaikan bahwa untuk bisa memiliki financial freedom itu tidak harus memiliki income yang sangat besar, tidak seperti itu rekan-rekan ya. Jadi kalaupun ini rekan-rekan kan tahapnya ibaratnya masih merintis karir ya, merintis karir dari fresh graduate, kemudian mendapatkan pekerjaan, apakah bisa menabung Bu? Oh bisa banget sisihkan dari berapa persen gitu. Itu idealnya berapa persen Pak Hans? Dari misalkan kalau fresh graduate itu sekarang kan dapatnya sekitar 6 sampai 8 juta ya, fresh graduate S1 ya. Kalau S2 mungkin antara 8 sampai 12. Itu idealnya berapa Pak? Pengennya yang paling sedikit 10% gitu ya. Tapi nanti ke depan diusahakan sampai 30% dari pendapatan gitu. Jadi di awal-awal kerja itu ya kita harus tetap menabung gitu ya. Kalau ada bantuan dari orang tua, dananya itu bisa dipakai juga. Tadi itu Bu, kuliah penting ya, menambah skill, kemampuan gitu ya. Atau mau ikut kursus, kuliah gitu ya, bisa dilakukan tentu. Tapi kalau kuliah lebih bagus ya karena dapat gelar gitu. Nah, supaya pendapatannya makin tinggi, savingnya makin besar. Belikan aset produktif gitu. Nah, itu ada yang bilang Bu, kalau seandainya kita punya pendapatan, terus karena merasa besar kita kredit rumah, kredit mobil, itu kayak orang perlombaan tikus gitu ya. Jadi kita kejar-kejaran, muter-muter gitu ya, di lingkaran tikusnya lari terus gitu. Tapi kalau kita rubah ya, jangan mikir beli kendaraan dulu, kita investasi dulu ke ilmu kita gitu ya, supaya ilmu kita naik, skill kita meningkat gitu ya, nanti pendapatan kita meningkat,
Nah, dari sana gaji naik, gede, baru kita beliin aset produktif gitu. Nah, kalau aset produktifnya jackpot gitu ya, meledak gitu ya, kita punya dapat duit gede, baru beli rumah. Beli rumahnya cash, jadi jangan utang. Wah, itu sebenarnya ini inspiratif sekali nih Pak Hans nih gitu. Jadi adik-adik nih ya, wah itu Pak Hans itu di awang-awang tuh bisa kecapai apa enggak tuh gitu. Misalkan sekarang kan tantangan hidup kan berat banget ya, untuk transport aja belum tentu cukup, untuk ngasih ke orang tua, untuk dan sebagainya. Nah rekan-rekan, adik-adik, jangan berkecil hati. Tadi itu kan saran Pak Hans 10-30%. Kalau misalkan rekan-rekan memiliki gaji katakanlah 8 juta, sisihkanlah 20% atau katakanlah 1 jutanya lah gitu. 1 jutanya ditabung, belikan aset produktif ya Pak Hans ya. Apakah beli ori aja 1 juta dapat, atau beli nah ini Pak Hans, tadi itu kan yang Bapak sampaikan yang pertama tadi itu kan investasi di ilmu ya. Ambil kursus, ambil sertifikasi, ambil S2. Nah, itu gambaran ini rekan-rekan. Kalau misalkan rekan-rekan misalkan ya apply atau mungkin nanti mendapatkan promosi nih ya, yang gelar S1 dibandingkan dengan gelar S2 itu sama-sama katakanlah di jabatan yang sama, tetapi itu selisih grade-nya itu antara 6 sampai 8. Yang S1 misalkan dia grade 12, yang S2 tuh bisa mendapatkan grade 16 dan grade seterusnya di atasnya. Nah, itu apa tuh implikasinya? Implikasinya ke salary, ke wage and salary. Artinya bahwa pendidikan ataupun kompetensi yang adik-adik atau rekan-rekan miliki, semakin tinggi kompetensi, semakin tinggi pendidikan, itu juga tingkat grade salary-nya atau wage-nya itu juga akan semakin mengikuti dari kompetensi adik-adik itu. Jangan lupa adik-adik, rekan-rekan semuanya, investasi di ilmu. Kalau investasi beli tas, boleh nggak Bu? Oh boleh banget, tapi itu jangan lupa 10% atau berapa persen. Mau beli apa itu Bu? Boleh, tetapi investasi pendidikan jangan lupa. Ya, ada saran lagi jadi Pak Hans, silakan Pak Hans. kalau kita lihat nih Bu Nunin, tadi kan sananya gaji 8 juta. Kalau kita saving nih 1 juta gitu ya, 1 juta, kita beliin aset produktif, kan kecil ya Bu ya, kelihatan kecil gitu. Tapi lama-lama jadi besar gitu. Nah, tapi kalau rencananya uang 1 juta tadi kita pakai untuk mengikuti kursus gitu, ataupun kuliah gitu Bu, 2 tahun kuliah gitu. Nah, kita nabung 2 tahun ikut kuliah gitu ya. Sesudah selesai itu gaji kita naik gitu. Nah, kalau bisa pas kuliah itu jangan cuma ngejar gelar, tapi ngejar ilmunya juga gitu ya. Nah, kalau kita kuliah apalagi di Atma Jaya ya, banyak praktisi di sana, dosen-dosennya juga doktor banyak di sana ya. Nah, kita belajar benar-benar dapat ilmunya, nanti skill kita meningkat. Nah, skill kita meningkat, jadi kita meningkat gitu. Nah, saving yang kita dapatkan kita pakai investasi pada aset yang produktif. Nah, lama-lama dividen yang kita dapatkan atau bunga yang kita dapatkan, kalau udah bisa nutup biaya kehidupan kita sehari-hari, nah itu kita udah nyampe financial freedom gitu. Nah, jangan berpikir nggak mungkin gitu ya. Ada orang gitu ya, dulu waktu krisis 97-98 dananya cuma 300 juta gitu, 300 juta rugi banyak waktu itu. Jadi dia jual rumah dapat 300 jutaan, dia beliin saham ya. Kemudian sekarang dananya triliunan Bu. Gitu. Jadi sesudah dia lewati itu orangnya tetap hidup sederhana gitu, hidup sederhana gitu ya. Tidak beli mobil-mobil mewah gitu, tapi uangnya triliunan gitu. Nah, itu adalah power dari kita melakukan investasi secara compounding gitu. Tapi kenapa dia bisa lakukan itu? Karena ada ilmunya. Nah, ilmunya itu kita pelajari ya, kita pelajari. Oke. Nah, rekan-rekan, itu tadi tuh ya, ada clue dari Pak Hans nih ya, ada ilmunya nih ya. Jadi walaupun rekan-rekan menyisihkannya 1 juta, 2 juta, tetapi kalau misalkan sekarang ini kan ada ya Pak Hans ya, beli sekuritas itu yang nggak harus, depositnya nggak harus banyak ya. Ada yang 5 juta aja udah rekan-rekan bisa membeli saham. Membeli katakanlah beli 1 lot atau 2 lot. Nah itu kalau kita setiap bulan kita beli saham-saham yang memiliki prospek yang bagus, kalau misalkan rekan-rekan memiliki ilmunya nih ya,
kira-kira saham apa nih yang bulan ini yang prospeknya bagus, yang dia saham hijau gitu. Nah itu rekan-rekan bisa nyicil investasi di situ. Artinya setiap bulan 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi nanti kalau misalkan sampai dengan puluhan tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu rekan-rekan akan mendapatkan capital gain yang wah luar biasa. Itu misalkan belinya 200, tapi nanti pada saat dijual, ternyata udah 2.000. Nah itu seperti berkah banget Ya, seperti betul. itu ya, kita Betul. mendapatkan apa tuh durian runtuh ya, Jadi seperti Pak Hans ya. kuncinya adalah kita membeli yang aset yang produktif posisinya. Jadi saya juga lihat beberapa orang bilang gitu ya, daripada beli rumah mahal-mahal, beli mobil gitu ya, udah aja saya kerja ngekos dulu dekat-dekat kantor, jadi biaya transportasi rendah gitu. Kemudian waktu nggak habis di jalan, sisa waktunya bisa dipakai untuk pekerjaan yang lebih produktif, seperti belajar lagi, kuliah lagi. Nah, sekarang kuliah juga enak, Bu. Kan banyak yang hybrid gitu ya, jadi bisa online gitu ya. Kita sebagian kuliahnya online, nanti pada pertemuan-pertemuan tertentu baru datang ke kampus gitu. Nah, itu produktif tuh hidupnya. Daripada beli rumah jauh-jauh, capek di jalan, bayar cicilan, stres. Kalau ada goncangan ekonomi, ada PHK, stres posisinya. Iya. Iya. Hmm. Ini ya, nggak tercover ya. Nah itu bukan ini rekan-rekan ya, adik-adik, rekan-rekan semuanya, solusi ya. Solusi mensiasati kehidupan keras, kehidupan keras nih ya, kehidupan di Jakarta, di kota metropolitan ataupun dimanapun rekan-rekan berada nih ya. Kalaupun misalkan gaji masih sedikit tapi pengen beli rumah, bagaimana mensiasatinya? Bisa ambil sewa apartemen, bisa ambil sewa rumah. Nah nanti rekan-rekan memiliki spare pendapatan yang bisa diinvestasikan gitu. Nanti pada saat itu udah beranak pinak nih ya, itu udah mendapatkan pengembangan dana yang lumayan besar. Nah itu rekan-rekan bisa gunakan untuk apakah itu sebagai uang muka atau kalaupun itu sebagai beli cash. Wah itu kalau beli cash katakanlah beli saham 200, tapi nanti pada saat 5 tahun 10 tahun wah menjadi 2.000. Artinya 100 juta aja bisa menjadi 2 miliar ya Pak Han ya, dari pengembangan nilai. Tetapi rekan-rekan harus ingat itu ada ilmunya. Jadi bermain saham itu ada yang menyatakan, wah itu judi Bu, itu gambling Bu. Oh bukan, gambling itu kalau kita tidak tahu ilmunya ya. Tapi kalau kita melihat ilmunya, oh kita tahu nih strateginya bagaimana. Kita memilih saham-saham yang amanah, yang mungkin kalau di Muslim itu yang syariah, yang penempatannya itu pada sektor-sektor yang memang itu memberikan kemanfaatan ya, bukan untuk hal-hal yang negatif, bukan. Itu insya Allah juga memberikan keberkahan. Jadi rekan-rekan jangan khawatir, yang penting ada ilmunya. Ada ilmunya, rekan-rekan mindsetnya diubah nih ya, yang branded boleh banget. Starbucks, oh boleh, tapi tetap ada spare untuk menabung. Itu jangan lupa nih ya rekan-rekan ya. Jadilah generasi yang produktif, yang sadar akan masa depan. Jangan semuanya gaji 6 juta, habisnya 7 juta. Wah, itu defisit, itu jangan itu kalau investasi kalau kita gambarkan kurvanya, wah itu slope-nya negatif itu. Semakin berjalannya waktu kita positif, tetapi justru menurun. Nah itu nggak mau saya. Mendingan perhatiin dulu, perhatiin, tetapi nanti wah jangka panjangnya itu slope-nya positif. Tadi itu dia Bu, itu. Orang yang dianggap miskin itu bukan karena gajinya kecil, gitu. Gajinya bisa 50 juta, 100 juta, tapi kalau habis semua itu miskin. Ya, jadi miskin itu karena itu. Kalau kita masuk ke middle class itu maksudnya apa? Kita punya penghasilan, ya bisa kecil bisa besar, tapi karena kita banyakkan kredit, jadi kita hidup itu terbeban kredit. Jadi pendapatan, bayar kredit, bayar pengeluaran. Gitu. Nah, orang kaya punya mindset itu beda. Pendapatan, bayar pengeluaran, harus ada sisa. Gitu. Biar pendapatan 8 juta, kalau ada 1 juta udah masuk ke mindset orang kaya itu. Karena ada hasilnya gitu. Ada hasilnya itu dipindahkan ke aset yang produktif. Nah, aset produktif tadi nanti menghasilkan keuntungan, keuntungannya menopang pendapatan kita. Nah, makin lama aset produktifnya makin besar, pendapatan kita itu sudah tergantikan ya. Jadi aset produktif dengan tidak produktif lebih gede aset produktif pendapatannya. Jadi kita berhenti kerja pun
masih hidup santai gitu ya. Jadi kita bisa menjalankan hobi, misalnya hobinya apa, ngajar, hobinya bercocok tanam, pergi melihara ikan atau apa gitu. Bisa lakukan hobi karena asetnya menghasilkan pendapatan yang menutupi seluruh pengeluaran dia. Nah, ini sebenarnya mindset ya, pola berpikir. Nah, tapi satu catatannya di usia muda investasilah leher ke atas gitu ya. Jadi leher ke atas itu investasi ilmu. Itu. Jadi kita investasi ilmu ya, ilmunya harus kita tingkatkan ya, ilmu investasi, skill-skill yang dibutuhkan untuk kerja segala macam supaya menopang karir kita posisinya. Nah, mungkin kurangin tuh nongkrong-nongkrong dengan teman ya yang nggak produktif gitu ya, nongkrong-nongkrong, merumpi, itu yang kadang-kadang nggak produktif Bu, itu merumpi, nggak ada hasilnya kan. Tapi kalau nongkrong, belajar bareng, apa nih peluang bisnis bareng, nah itu yang produktif yang harus kita lakukan. Nah, ini rekan-rekan jangan sampai gini nih ya, udah kerja capeknya belum hilang, uangnya udah habis gitu. Seringnya kan gitu tuh Pak. Jadi kadang tuh jadi gerundelan, jadi sakit ya. Aduh, ini kerja udah capek-capek, capeknya belum hilang, uangnya udah habis. Nah, itu jangan kayak gitu tuh rekan-rekan. Rekan-rekan itu kita semuanya itu harapannya menjadi generasi cerdas ya. Generasi cerdas, pintar mengelola keuangan gitu. Artinya kan ini kan temanya kan financial freedom ya, bagaimana kita memiliki kebebasan keuangan gitu. Itu juga kita harus pengeluaran pun juga harus pengeluaran yang smart ya, nggak perlu skip. Kita memiliki apa tuh dana untuk kita investasikan. Nah tadi itu Pak Hans menyampaikan investasi itu leher ke atas tuh kalung, wah anting, wah jangan, tidak seperti itu ya. Tapi investasi yang untuk menambah di sini kita nih ya. Artinya bahwa kalau kita belajar investasi di ilmu itu fleksibel kan ya, mengalir bagaikan air. Kalaupun nanti kepentok, dia bisa mencari celah yang mencari apa yang lebih, yang cocok, yang sesuai dengan kondisi saat itu. Itu ilmu seperti itu. Ilmu itu semakin dikembangkan, semakin rekan-rekan belajar ilmu, itu akan semakin kaya. Semakin dibagi, itu juga akan semakin kaya di situ nih. Jadi rekan-rekan jangan pernah merasa rugi nih sekolah, nanti kadang ilmunya nggak bisa diaplikasikan. Oh tidak seperti itu, nggak seperti itu. Artinya bahwa mungkin nanti setelah berjalannya waktu baru oh ternyata filosofi ilmu kemarin itu, wah itu baru kepegang tuh, ternyata aplikasinya di apa gitu rekan-rekan ya. Wah ini seru banget Pak Hans, seru. Jadi ngobrolnya seru banget nih. Barangkali rekan-rekan ada yang via chat. Betul, itu ilmu itu kepake ya. Jadi kita dulu waktu kuliah mungkin mikir, oh ini apa ya maksudnya. Tapi waktu kerja, oh ya ini waktu kuliah belajar ini gitu. Nanti buka-buka lagi catatannya, dilihat lagi, oh ya kepake gitu. Iya. Ilmu, apalagi ilmu untuk penata laksanaan pendapatan dan pengeluaran ya Pak Hans ya, sama investasi tadi itu ya. Investasi itu kalau masa-masa kayak gini nih Pak Hans, kalau misalkan saya punya uang, punya anggaran ya, saya mau sekolah nih nomor 1, nomor 2 saya pengen beli aset nih, aset yang di masa transisi seperti ini, saya mau beli emas atau mau beli saham atau seperti apa nih Pak? Mungkin Bapak bisa memberikan. Memang kita harus melihat kondisi perekonomian di ekonomi global Indonesia arahnya kemana gitu. Sebenarnya kalau kita lihat ada indikasi bahwa valuasi di saham Indonesia itu relatif lebih murah gitu. Dengan kecenderungan ke depan bunga itu akan turun ke depannya gitu, bersama dengan turunnya bunga dari Fed Fund Rate gitu posisinya. Jadi mungkin kalau kita mengambil aset ya, obligasi yield-nya udah turun lumayan banyak, jadi mungkin sekarang kita lebih mengambil investasi di saham gitu, di saham. Nah saham-sahamnya itu biasanya adalah saham-saham terkait consumer good, kemudian banking, bank-bank besar, kemudian properti gitu. Itu bisa jadi pilihan kita pada periode-periode seperti ini. Nah, itu hal-hal seperti itu perlu kita pelajarin ya, kita pelajarin dan
Kenapa juga sebenarnya magister ekonomi terapan itu kan kita bikin jurusan tuh Bu ya, financial risk management. Salah satunya kita mengkoneksikan ilmu ekonomi dengan ilmu keuangan. Ya, bagaimana ilmu ekonomi itu terkait ke ilmu keuangan, terutama tadi yang saya diskusikan tadi terkait seperti asset allocation tadi. Hmm. Mm-mm. Wah, ini menarik sekali nih Pak Hans. Rekan-rekan, ini tidak berasa kita udah hampir 1 jam nih ya untuk ngobrol santai pada sore hari ini. Nanti masih ada sesi kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus. Jadi momennya itu momen 17 hari kemerdekaan. Nah, kita tuh spiritnya nih ya, spiritnya pada saat momen hari kemerdekaan kita juga memiliki atau minimal mencanangkan tekad untuk memiliki financial freedom. Rekan-rekan nanti bisa join lagi tanggal 17 Agustus itu pada jam 19 ya, 19 jam 7 malam. Untuk kesempatan sore hari ini, mungkin kalau boleh saya ambil benang merah ya, untuk financial freedom tadi itu ada beberapa hal yang sudah Pak Han sampaikan bahwa rekan-rekan melihat positioning saat ini, kemudian bisa apa tadi itu untuk menginvestasikan dari pendapatannya itu ya, apakah 10% sampai dengan 30%, apakah itu investasi di ilmu leher ke atas. Nah, itu kata-kata yang melekat nih ya, investasi leher ke atas, artinya untuk pengembangan ilmu nih ya. Yang kedua, investasi untuk aset produktif. Nah, rekan-rekan bisa memilih apakah itu di saham atau mungkin di emas, tapi untuk yang saat ini mungkin lebih relevan kalau misalkan rekan-rekan memiliki dana itu bisa mulai investasi di saham ataupun aset yang lain yang sesuai dengan preferensi rekan-rekan semuanya. Tetapi itu ada ilmunya. Tidak bisa kita simsalabim tanpa pertimbangan ataupun tanpa ini ya kita sekedar senang aja gitu, tapi tidak ada background untuk kita memilih aset itu tuh tetap harus ada background. Kenapa saya memilih A? Kenapa ini prospeknya seperti apa? Nah, kemudian aset produktif tadi itu ya. Nah, rekan-rekan untuk melengkapi ilmu kami ini dari program studi Magister Ekonomi Terapan memiliki payung keilmuan. Nah, ini ada sedikit pesan sponsor nih rekan-rekan ya. Pesan apa tuh keilmuannya adalah di bidang finance, banking dan risk management. Nah, ini kaitannya dengan finance. Finance itu ibaratnya nanti rekan-rekan juga berkarir misalkan di SDM atau di operation. Itu tetap alam bawah sadar itu harus tetap connect dengan bidang keuangan. Bisa membaca laporan keuangan, bisa melihat alur atau flow dari siklus keuangan itu di perusahaan itu seperti apa. Nah, itu semuanya dipelajari di Magister Ekonomi Terapan. Nah, kemudian juga untuk kaitannya dengan investment and portfolio decision, itu pakarnya Pak Hans nih. Beliau 1 minggu mungkin kalau rekan-rekan cermati ada di iNews, ada di CNBC, ada di Metro TV. Nah, itu beliau sharing untuk bagaimana untuk melakukan investasi yang portofolio penempatan yang optimal. Nah, yang ketiga di Magister Ekonomi Terapan itu ada pengembangan keilmuan di bidang risk management. Nah, itu sifatnya mandatori ya rekan-rekan ya, yang berkarir di sektor keuangan itu sifatnya mandatori, rekan-rekan itu memiliki keahlian di bidang risk management. Ini bukan kicap nomor 1, tetapi spiritnya sama, kita memberikan kompetensi ya Pak Hans ya, kita sharing ilmu, sharing informasi. Mungkin Pak Hans ada Ya, yang mau jadi disampaikan kita sebagai closing harus pada sore hari merencanakan ini? ke masa depan gitu ya. Ada yang bilang hidup itu mengalir aja. Ternyata kalau air itu mengalir ke tempat yang rendah. Jadi kalau kita mengalir aja, kita ngalirnya ke tempat ke bawah gitu. Hmm. Nah, kita harus merencanakan supaya hidup kita bergerak naik ke atas gitu. Satu hal yang paling penting dalam hidup itu ya, saya ketemu beberapa teman yang diskusi gitu ya, dia bilang yang bisa merubah derajat hidup orang itu adalah ilmu gitu ya. Jadi ketika satu generasi di break dengan ilmu gitu ya, tadinya keluarganya biasa-biasa aja, tapi ketika mereka mulai sekolah, belajar, kuliah gitu ya, itu derajat hidupnya meningkat gitu. Jadi kita lihat semua ada harapan gitu ya, apalagi kalau ada usaha. Dan satu yang paling penting kita harus melengkapi ilmu yang kita miliki. Oke, terima kasih Pak Hans. Closing yang sangat inspiratif ya, rekan-rekan ya. Kita tuh yang namanya belajar itu tidak hanya membaca buku dan duduk di belakang meja, tidak seperti itu ya.
belajar kehidupan, belajar tentang ilmu keuangan, belajar tentang mengelola pendapatan dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari belajar ya. Kita mencari ilmu, kita memperluas ilmu seluas-luasnya, sebaik-baiknya. Begitu rekan-rekan untuk ngobrol santai pada sore hari ini. Mudah-mudahan obrolan ringan ini bisa memberikan ini ya, membuka cakrawala ya, membuka oh iya ya, mungkin harapan kami seperti itu. Oh iya ya, aku punya duit segini ya, bisa diinvestasikan, bisa ditabung dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang Pak Hans sampaikan tadi itu menginspirasi rekan-rekan untuk menjadi generasi yang mandiri secara keuangan. Bukan generasi yang tangan di bawah, tetapi kita generasi yang tangan di atas. Nah, itu lebih bagus seperti itu. Generasi yang bisa memberikan kemanfaatan ke apa tuh ya kita ke sesama, apakah itu keluarga, ke masyarakat, ke negara. Nah, kalau misalkan kita mengutip dari Bung Karno ya, janganlah kamu tanyakan apa yang dapat negara berikan kepadamu, tapi tanyakanlah kepadamu apa yang dapat kamu berikan ke negara. Wah, itu mah ini banget Pak Hans. Bukannya muluk-muluk ya, tetapi kita semangat untuk bisa kita memberdayakan diri sendiri menjadi generasi yang mandiri. Nah, itu dia rekan-rekan ya. Generasi mandiri itu diawali dari salah satunya dari financial freedom. Kita memiliki kebebasan keuangan. Baik, terima kasih Pak Hans atas sesi yang sangat inspiratif. Terima kasih rekan-rekan, mudah-mudahan tidak kapok ya. Kita nanti akan berlanjut lagi untuk sesi-sesi berikutnya. Selamat sore Pak Hans, semoga ilmunya berkah, selamat manfaat. Terima kasih. Selamat sore.